Halo Sobat Baku Hantam. Banyak para pengamat militer abal-abal yang baru ini hanya mengetahui Iron Dome ya kan? Padahal lapisan udara di Tel Aviv itu berlapis-lapis seperti tingkatan neraka. Maaf. Menghadapi serangan roket yang sporadis, tentu saja Benjamin Netanyahu perlu perlindungan ekstra di langit mereka. Ini di langit Israel nih yang paling atas ada sistem pertahanan Arrow 3 dan Arrow 2. Ini yang bisa menembak jatuh rudal balistik jarak jauh. Sistem Arrow 3 ini merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya. Arrow 2 ini berfungsi sebagai tingkat teratas perisai langit Israel yang terintegrasi untuk menahan berbagai kemungkinan penyelamatan rudal atau roket balistik. Siapa yang membantu Israel membuatnya? Tentu sang Amerika. Diproduksi bersama-sama dengan perusahaan Boeing Amerika, sistem anti-rudal balistik Arrow ini disebut-sebut mampu menembak jatuh rudal yang masuk ke ruang angkasa di ketinggian yang memungkinkan untuk meluncurkan hulu ledak non-konvensional dengan aman. Sistem Arrow ini juga digunakan pertama kali pada 17 Maret yang lalu untuk menembak jatuh pesawat anti-rudal Suriah. Arrow ini juga merupakan antisipasi Tel Aviv terhadap rudal-rudal Iran yang kabarnya bisa meluncur hingga 1000 km. Jadi yang bagian atas untuk mencegah rudal balistik yang jarak jauh, Israel menyiapkan sistem pertahanan Arrow. Nah, di bagian tengahnya tentu saja langit Israel ini tidak kopong seperti dengkul kalian. Di bagian tengah juga diisi sistem pertahanan bernama David Sling. David ini mengambil filosofi dari salah satu pejuang Yahudi zaman dulu mungkin ya bos, yang mengalahkan Goliat, David ya kan. David Sling ini dirancang untuk melawan rudal jarak menengah. Sistem pertahanan rudal ini dikembangkan Israel dengan dukungan siapa lagi kalau bukan negara yang lebih preman dari preman, yaitu Amerika. David Sling dirancang untuk bisa mencrot-crot jatuh rudal yang masuk ke wilayah Israel dengan rentang 40 hingga 300 km. Nah, dalam sistem pertahanan multi lapis Tel Aviv ini, lapisan terbawah adalah sistem Iron Dome yang dikhususkan untuk menembak jatuh rudal-rudal jarak dekat. Sistem ini juga bisa menembak pesawat tak berawak, mortir-mortir yang banyak ditembakkan dari jalur Gaza, yang katanya Iron Dome ini memiliki tingkat keberhasilan tingkat intersepsi 85% hingga 90%. Namun ya pada kenyataannya di lapangan, beberapa roket memang bisa lolos dan langsung menghantam jamban-jamban di Tel Aviv. Iya, salam. Ini dibiarkan lolos. Apa memang benar-benar lolos ya kan? Mengingat biaya satu rudalnya saja nih bos, ini sangat mahal. Kabarnya kan satu rudal Iron Dome ini bisa mencapai 1 miliar lebih. Ini udah cukup buat nyekolahin kalian sampai S3 di Gulag bos ya kan. Pak Benjamin tentu saja akan berpikir mungkin lebih murah untuk memperbaiki rumah yang kena roket dengan ketimbang harus mencegat 100% roket yang diluncurkan. Ini pasti sangat menarik ini ke depannya. Bagaimana menurut kalian tentang sistem lapisan-lapisan di langit Tel Aviv ini? Tidak mudah bukan untuk melakukan pengecrotan ke Tel Aviv dari langit? Bagaimana menurut kalian? Silakan baku hantam kalian di markas Intel Mossad cabang Teheran. Ntar bahas kayak gini dibilang pro Israel ya kan. Gimana? Terus bahas apa bos ya kan? Kuning dolar.